Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 861. Olivia pergi membuka pintu. Ketika pintu dibuka, sebuah tangan langsung hendak menamparnya. Reaksinya cepat, sehingga dia cepat-cepat meraih tangan itu. Ternyata Yeni. Yeni mengira Odelina yang membuka pintu, jadi begitu pintu dibuka, dia langsung hendak menamparnya. Tak disangka, ternyata Olivia. Olivia pernah belajar seni bela diri dulu. Dia memiliki refleks yang cepat, jadi tidak terkena tamparan itu. Kamu, untuk apa kamu datang ke sini? Yeni baru sadar kalau orang di hadapannya adalah Olivia. Olivia menepis tangannya dengan kuat dan mendorongnya ke belakang. Dia hanya mendorong wanita itu sampai termundur beberapa langkah. Dorongannya tidak terlalu agresif. Di mana Odelina? Suruh Odelina keluar. Dia menggoda suamiku. Pulang kerja, Roni buru-buru meninggalkan kantor tanpa dirinya. Yeni awalnya sudah sangat kesal karena orang-orang dari keluarga Hermanus datang mencari Roni di kantor. Orang-orang itu bahkan masih memanggil Roni menantu dan adik ipar. Jelas-jelas Roni dan Odelina bercerai, tapi orang-orang itu masih berani memanggil Roni adik ipar. Apa mereka ingin Roni dan Odelina menikah lagi? Keluarga Roni punya pemikiran seperti itu, dan keluarga Hermanus ternyata juga berpikiran sama. Apa mereka semua menganggap dia sudah mati? Dia mengikuti Roni diam-diam dan melihat Roni datang mencari Odelina. Dia tidak keluar sampai Roni pergi. Olivia berkata dengan sinis, kakakku nggak mau sama suamimu itu. Kakakku nggak buta, untuk apa menggoda pria itu lagi? Kenapa? Pria yang kamu rebut dari kakakku nggak bisa memberimu perasaan aman. Kakakmu sudah cerai sama Roni. Aku dan Roni sudah mengurus buku nikah kemarin. Kami sudah sah menjadi suami istri, dan kakakmu sama sekali nggak ada hubungan dengannya lagi. Jadi, kakakmu seharusnya menjauh dari Roni. Apa maksudnya bertemu Roni diam-diam tanpa sepengetahuanku? Kakakmu itu sengaja mau balas dendam denganku. Sengaja diet supaya bisa menggoda Roni lagi. Cih, kamu pikir kamu siapa? Kakakku mau melakukan itu demi orang sepertimu. Kamu pikir semua orang seperti kamu, yang menganggap pria berengska itu berharga sekali. Roni itu selingkuh duluan, kalaupun dia nggak melakukan kesalahan, cerai ya cerai. Kakakku nggak pernah melihat ke belakang lagi. Orang pintar tidak akan melakukan kesalahan dua kali. Kakaknya jelas adalah orang pintar. Yeni, aku beritahu kamu ya, kamu yang nggak becus menjaga suami sendiri. Pria itu datang mengganggu kehidupan kakakku yang damai. Kakakku bahkan belum mau perhitungan denganmu, sebenarnya mau menyuruhmu untuk menjaga suamimu dengan baik. Kamu malah nggak tahu malu dan datang memarahi kakakku. Kalau nggak suka, kamu potong saja kedua kaki kakakmu itu, supaya dia nggak bisa datang mencari kakakku. Kakakku akan berterima kasih, karena telinganya jadi tenang sekarang. Perkataan Olivia membuat Yeni geram, namun dalam hatinya, dia tahu bahwa Roni yang mendatangi Odelina atas inisiatif sendiri. Dia sangat marah dan langsung berkata tanpa berpikir, jika kakakmu nggak ingin rujuk dengan Roni, kenapa dia diet? Aku tahu Roni jijik dan ingin bercerai dengannya karena dia terlalu gemuk, karena itulah dia diet karena mau rujuk dengan Roni. Dia mau menggoda Roni dengan cara mengembalikan bentuk tubuhnya lagi. Lucu sekali, ada begitu banyak orang di luar sana yang mau diet, jadi semuanya mau diet karena mau menggoda suamimu yang berengska itu. Kamu terlalu meninggi-ninggikan pria itu. Cuma kamu yang menganggapnya hebat. Di mata kakakku, pria itu bukan apa-apa sekarang. Kalau kakakku mau diet, apa urusannya denganmu? Ngomong-ngomong, Yeni, apa kamu kehilangan kepercayaan diri? Bukannya kamu merasa kamu selingkuhan tercantik di dunia ini? Kenapa? Begitu kakakku diet, kamu jadi merasa terancam. Kamu takut kakakku jadi lebih cantik darimu kalau sudah diet, kan? Kakakku memang lebih cantik daripada kamu. Bab 862. Yeni juga tahu apa yang dia katakan itu sama sekali tidak masuk akal, dia hanya marah. Dulu, Roni selalu bilang kalau pulang ke rumah melihat badan Odelina yang gemuk itu, dia jadi kehilangan nafsu makan. Setelah bercerai, Roni sudah berkali-kali datang menemui Odelina. Berat badan Odelina juga turun terus. Berat badan Odelina sudah turun belasan kilogram dibandingkan dengan ketika mereka baru bercerai. Bagi para model di luar sana, Odelina tentu masih kelihatan seperti wanita gemuk. Tapi, bagi orang biasa,
dia hanya berisi dan montok sedikit. Yeni pikir Roni datang menemui Odelina karena Odelina sudah kurus, dan jauh lebih cantik dari sebelum mereka bercerai. Odelina berjalan ke pintu. Ketika melihat Odelina datang, Yeni langsung terlihat marah. Dia memelototi Odelina dengan galak dan berteriak, "Odelina, meski kamu punya tante yang kaya dan adik ipar dari keluarga Aditama sekalipun, aku nggak takut padamu. Kalau kamu berani menggoda suamiku, aku akan mencabik-cabikmu." Odelina menganggap perkataan wanita itu sangat lucu. Dia berkata, "Bu Yeni, kamu trauma karena sudah merebut suami orang, jadi nggak merasa aman, iya? Jadi kamu selalu merasa ada orang yang akan merebut suamimu. Mungkin akan ada orang seperti kamu dan aku, yang rabun dan akan jatuh cinta pada Roni, kemudian meniru kamu dan menjadi selingkuhan. Tapi, yang jelas orang itu bukan aku. Aku orangnya alergi. Kalau orang lain sudah memungut pria yang sudah pernah kumiliki, aku akan menganggap pria itu kotor dan gak akan mau memilikinya lagi. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar harus berterima kasih pada Bu Yeni karena sudah memungut Roni. Aku jadi bisa bercerai dengannya dan dapat harta gono gini. Demi menunjukkan rasa terima kasihku, aku jamin deh, kalaupun nanti Roni menyesal bercerai denganku dan ingin rujuk, aku nggak akan pernah memberinya kesempatan itu." Yeni berkata dengan marah, "Roni nggak akan menyesal. Kamu nggak tahu berapa dia mencintaiku. Kalau dia sangat mencintaimu, apa yang kamu takutkan?" Pertanyaan Odelina membuat Yeni terdiam. Roni memang mencintainya, tetapi setelah mereka menjadi suami istri dan tinggal bersama, dia baru tahu kalau menikah itu bukan hanya urusan mereka berdua. Menikah adalah urusan dari dua keluarga yang awalnya sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali. Roni mau belajar memasak untuknya, tapi pria itu juga diam saja dan hanya berdiri di pinggir ketika dia dimarahi ibu mertuanya. Terkadang, pria itu bahkan membela ibunya. Roni tidak mungkin memanjakannya sepenuhnya dan selalu menuruti kemauannya seperti ketika mereka masih diam-diam berpacaran. Saat itu, semua hadiah yang diberikan Roni padanya sangat mahal. Yang paling murah saja sepasang anting yang harganya jutaan. Hadiah yang Roni berikan padanya sekarang kebanyakan hanya berupa karangan bunga. Cincin kawinnya memang cincin emas, tapi beratnya hanya 10 gram dan harganya hanya beberapa juta. Sama sekali tidak sebanding dengan apa yang diberikan waktu mereka masih pacaran. Apa karena sudah mendapatkannya, jadi merasa dia tidak begitu berharga lagi? Untuk apa Roni datang menemuimu tadi? Apa yang kalian lakukan? Pertanyaan Yeni membuat Odelina sadar bahwa Yeni mengikuti Roni datang ke sini. Dia pikir pria berengska dan wanita Jal Asteris ini bahagia sekali hidupnya. Padahal mereka baru saja mengurus buku nikah, tapi ternyata sudah tidak percaya seperti ini. Roni hanya datang untuk bertemu dengan Russell dan memberitahuku satu hal. "Bu Yeni, kamu seharusnya tahu tentang itu. Kamu adalah sekretarisnya. Kalau dia mau bertemu dengan orang, dia seharusnya nggak bisa menyembunyikannya darimu." Itu saja. Yeni sebenarnya sudah menduga alasan utama Roni datang menemui Odelina. Dia hanya tidak senang dan tidak suka kedua orang ini masih sering bertemu, padahal mereka sudah bercerai. Odelina memblokir nomor Roni, tetapi ibu mertuanya itu diam-diam mengikuti Odelina dan tahu Odelina tinggal di mana. Roni juga tahu jadinya, jadi tidak ada gunanya memblokir nomor pria itu. Pria itu tidak berani menghubunginya dan langsung datang mencarinya. Hal itu membuat Yeni semakin marah. Bab 863. Yeni, kalau kamu nggak percaya padaku, kamu bisa pulang dan bertanya pada suamimu. Untuk apa kamu datang bertanya pada kakakku? Suamimu yang datang mencari kakakku, bukan kakakku yang pergi mencari suamimu. Kamu harus pahami dengan jelas, ujar Olivia. Kalau kamu memang nggak tenang, pulang dan potong kaki suamimu. Kujamin setelah itu, dia akan selalu berada di sisimu. Odelina, kamu pindah dari sini. Pindah yang jauh dan jangan sampai mertuaku tahu. Dengan begitu, Roni nggak akan datang mencarimu lagi. Yeni mengabaikan sarkasme Olivia. Dia sangat iri pada Olivia sekarang. Olivia tidak lebih cantik darinya dan juga tidak lebih muda darinya. Namun, bisa-bisanya wanita itu menikah dengan tuan muda keluarga Aditama. Nasib wanita ini benar-benar bagus. Dia benar-benar tidak tahu apa yang disukai Stefan Aditama dalam diri Olivia.
Bukan hanya Yeni yang berpikiran seperti itu. Banyak orang yang tidak mengerti mengapa Olivia bisa mendapatkan hati Stefan. Sebelum Odelina bisa menjawab, Olivia berkata dengan marah, "Kenapa kamu menyuruh kakakku pindah? Kalian saja yang pindah kalau mau. Bukannya kamu takut Roni datang mencari kakakku? Kalian saja yang pindah jauh-jauh, kalau bisa pindah dari Mambera, itu lebih bagus. Jadi, pria itu nggak akan datang lagi. Yeni, aku kembalikan satu kalimat ini padamu. Kamu yang nggak bisa menjaga suamimu sendiri, jadi jangan salahkan orang luar karena godaan di luar terlalu besar. Ini kan kata-kata yang sering dikatakan para pelakor pada istri seorang. Cepat pergi. Kalau melihatmu, aku rasanya ingin menyiram satu baskom air untuk mencuci otakmu." Olivia menutup pintu dengan paksa dan berkata kepada saudara perempuannya, "Kak, untung saja kakak dan si Roni itu sudah bercerai. Kalau enggak, kakak bakal sering seperti wanita itu, bisa meledak kapan saja karena tekanan darah terlalu tinggi. Kita nggak perlu marah padanya. Semakin kita marah padanya, dia akan semakin menjadi-jadi. Dia akan mengira aku masih ada perasaan pada Roni. Dia akan semakin suka menunjukkan bahwa dialah pemenangnya, bahwa dia lebih unggul." Odelina sangat tenang menghadapi wanita itu sekarang. "Suasana hatiku sedang buruk. Ada orang datang dan bisa kumarahi, jadi lumayan lega sekarang. Aku merasa lapar dan ingin makan lebih banyak." Odelina tersenyum dan berkata, "Kalau begitu makanlah lebih banyak." Mereka berdua pun kembali duduk di meja untuk makan. Ponsel Olivia berdering. Stefan ingin video call dengannya. Dia awalnya tidak ingin mengangkatnya, tapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menjawab panggilan itu. Meskipun sudah mengangkat panggilan itu, Olivia tidak mengatakan apa-apa. "Olive, kamu udah makan belum?" Olivia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangkat piring nasinya. Stefan jadi tahu dia sedang makan. "Olive, kenapa aku nggak bisa melihatmu? Apa ponselmu rusak? Aku akan mengirimimu ponsel baru besok." Olivia masih tidak bersuara, hanya mengangkat ponselnya dan mengarahkannya ke Russell sehingga Stefan dapat melihat anak itu. Wajah Russell penuh dengan nasi. "Om Stefan." Russell melambai pada Stefan yang ada di dalam layar dengan gembira, lalu memakan sesuap nasi lagi. Dia berkata pada Stefan, "Om, aku lagi makan. Ini masakan Tante Olive. Enak." Stefan berkata dalam hati, "Tentu saja aku tahu masakan tantemu enak. Sayangnya, aku nggak bisa memakannya." "Enak sekali kamu." Dia merasa sedih, tetapi tetap tersenyum dan berkata pada anak itu, "Apa Russell bisa menyuapi Om sedikit?" "Om nggak bisa memakannya." "Kenapa Om nggak bisa memakannya?" Russell berkata dengan serius, "Om kan di dalam ponsel, jadi nggak bisa memakannya." Stefan tertawa. Bahkan Olivia juga tersenyum. Russell cukup pandai berbicara. "Russell, Om mau melihat Tante Olive. Bisa bantu, nggak?" Olivia terdiam. Bisa-bisanya pria itu memanfaatkan Russell. Russell memandang bibinya dengan ekspresi bingung dan berkata kepada Stefan, "Om, Tante ada di sini." Dia sambil menunjuk bibinya. Dia bisa melihat bibinya, kenapa pamannya tidak bisa melihat bibinya? Stefan tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya kepada anak di bawah 3 tahun. Bab 864. Olivia mematikan panggilan video itu. Stefan berkata, "Bahkan nggak memperbolehkanku melihat Russell." Tahu begitu, dia akan terus mengajak Russell bermain. Setidaknya, dia masih bisa mendengar suara Olivia. Odelina memandangi adiknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah menjemput adiknya untuk tinggal di rumahnya, dia tidak menanyakan apapun pada adiknya. Adiknya akan bercerita padanya ketika siap. Melihat wajah Russell penuh dengan nasi, Odelina tertawa dan membantu membersihkan wajah putranya. Setelah makan malam, Olivia mau keluar. "Kamu mau kemana?" tanya Odelina sambil mencuci piring. "Aku bosan. Mau keluar dan menghirup udara segar." "Kak, aku pakai motor listrikmu, ya. Jangan pergi terlalu jauh. Baterainya mungkin nggak cukup. Kalau kamu pergi terlalu jauh dan baterainya habis di tengah jalan, kamu hanya bisa mendorongnya pulang. Pakai jaket lebih. Anginnya besar di luar." "Aku tahu. Jangan cari Junia untuk mengajaknya minum alkohol, ya. Stefan mengkhawatirkanmu. Kakak sudah berjanji padanya, nggak akan mengizinkanmu keluyuran dan pergi minum." Setiap kali mendengar si pembohong itu diungkit,
suasana hati Olivia jadi semakin buruk. Dia marah pada pria itu, tapi tidak bisa melupakannya. Apapun yang sedang dia lakukan, dia selalu memikirkan pria itu. Dia mengeluh kepada kakaknya, "Kak, yang adik kandung kakak itu aku. Kakak malah membantunya untuk melarangku. Kakak nggak membantu siapa pun. Kakak hanya mengutamakan keselamatanmu. Suasana hatimu sedang buruk. Kalau kamu ngebut, rawan kecelakaan. Kalau kamu minum, kamu juga sebenarnya nggak bisa minum banyak alkohol. Biasanya minum 2 gelas juga sudah pusing, lalu besoknya waktu bangun menangis dan bilang kepalamu sakit." Olivia diam saja. "Tante, aku mau ikut." Mendengar bibinya mau pergi jalan-jalan, Russell segera berlari menghampiri Olivia, memeluk kaki bibinya itu dan merengek mau ikut. Olivia menggendong keponakannya, mengambil kursi khusus untuk anak-anak duduk di motor listrik, dan berkata kepada kakaknya, "Kak, aku akan membawa Russell jalan-jalan. Hati-hati." Kasih Russell pakai topi. Di jaketnya ada topi. "Aku tahu." Olivia menggendong keponakannya dan pergi. Tak disangka, saat sedang mendorong motor listrik keluar, dia melihat Stefan sedang mondar-mandir di depan pintu gedung. Waktu lagi video call tadi, Olivia tidak membiarkan pria itu melihatnya dan dia juga masih tidak ingin melihat pria itu, jadi dia tidak memperhatikan lingkungan sekitar pria itu ketika sedang menelepon. Dia tidak menyangka pria itu ternyata ada di depan pintu. Sudah berapa lama pria itu di sini? Olivia mengamati Stefan dan melihat pria itu mengenakan jaket, jadi pria itu tidak kedinginan. Dia mendudukkan keponakannya di atas motor, lalu membantu anak itu memakai helm. Dia juga memakai helmnya sendiri, lalu naik ke atas motor dan mengendarai motor itu ke arah tempat Stefan berdiri. "Olive," panggil Stefan. Olivia bahkan tidak menoleh ke belakang, apalagi menjawabnya. Stefan berlari dan mengejar lebih dari 10 meter, tapi Olivia mengendarai motor itu dengan kencang, sehingga Stefan tidak bisa mengejarnya. Stefan berhenti berlari, langsung menelepon Dimas dan berkata, "Cepat pergi belikan aku motor listrik dan antar ke rumah Kak Odelina. Mulai sekarang, kalau Olive pergi jalan-jalan, mau dia naik sepeda, motor listrik, ataupun naik mobil, aku akan menemaninya." Kalaupun Olivia mengabaikannya, asalkan dia bisa mengikuti wanita itu dan mengawasinya dari kejauhan, dia akan merasa lebih tenang. Dimas mengiyakan dan segera pergi membeli motor listrik untuk majikannya. Lagi pula, dia sudah pernah naik jenis kendaraan apapun untuk mengikuti Olivia selama majikannya ini masih menyembunyikan identitasnya. Bab 865. Olivia membawa Russell keliling kompleks 2 kali, dan akhirnya membawa anak itu ke supermarket besar terdekat dan membelikannya banyak makanan ringan dan sekotak susu. Kemudian, mereka kembali ke gedung tempat Odelina menyewa rumahnya dan memarkir motor listriknya di sana. Olivia refleks melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Stefan di sana. Dia merasa lega, tetapi perasaannya rumit. "Russell, turun dulu. Tante mau mendorong motornya ke garasi dan menguncinya. Ada garasi umum di lantai 1, yang disediakan untuk penyewa untuk memarkir kendaraan mereka." Olivia menggendong keponakannya turun dari motor terlebih dahulu, lalu mengambil makanan ringan dan sekotak susu yang diletakkan di bawah jok motor dan meletakkannya di sebelah Russell. Russell tahu semua barang itu dibelikan bibinya untuknya, jadi dia segera berjongkok di samping kantong berisi makanan itu dan mengulurkan kedua tangan kecilnya. Satu tangan memegang kantong dan satu tangan lagi memegang satu kotak susu itu. Jelas sekali sedang melindungi makanan sendiri. "Russell." Terdengar suara yang familiar. Russell menoleh dan melihat Stefan berdiri di belakangnya. Dia sangat senang, segera berdiri dan berteriak dengan gembira, "Om Stefan." Kemudian, dia merentangkan kedua tangannya dan membiarkan Stefan menggendongnya. Olivia baru saja mendorong motor masuk ke garasi ketika mendengar suara Stefan. Dia refleks langsung menoleh ke arah pria itu, melihat pria itu menggendong Russell. Karena perhatiannya teralihkan, dia tidak memperhatikan jalan di depan. Motor listriknya jadi menabrak motor di sebelahnya, dan mobil itu tumbang ke samping. Mobil listrik yang didorong Olivia juga ikut tumbang, sehingga Olivia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di atas motor itu. "Olive," seru Stefan pelan, segera menurunkan Russell yang baru saja dia gendong, dan bergegas masuk ke dalam garasi. "Olive, apa kamu baik-baik saja? Ada yang luka, enggak? Coba kulihat."
Stefan membantu Olivia berdiri dan segera memeriksa apakah ada luka di tubuh wanita itu. Terima kasih, Pak Stefan, atas kepedulianmu. Aku baik-baik saja. Olivia mendorong tangan Stefan dan mengucapkan terima kasih dengan datar, kemudian hendak menegakkan motor listriknya. Ketika mendengar sebutan yang sangat asing dan ekspresi acuh tak acuh di wajah Olivia, Stefan sangat sedih. Namun, itu lebih baik daripada mengabaikannya. Olive menatapnya. Namun, dia tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa-apa karena ditatap begitu. Aku akan membantumu menegakkan motornya. Kamu mundur sedikit. Stefan menghela napas dalam hati. Seperti kata Reiki, yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat Olivia mempercayainya lagi. Terima kasih, nggak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Stefan sangat sedih. Olivia selalu begini, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membantu. Setelah menolak bantuannya, Olivia menegakkan motornya sendiri, lalu menegakkan motor milik orang lain tadi. Melihat kaca spion motor orang itu pecah, Olivia ingin membayar uang ganti ruginya. Namun, dia tidak tahu motor itu milik siapa. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Ketika kakaknya menjawab telepon, dia berkata, "Kak, tolong bawakan aku pulpen dan kertas. Aku menabrak motor orang waktu memasukkan motor ke dalam garasi. Kaca spion motor itu pecah dan aku nggak tahu itu motor siapa. Jadi, aku mau meninggalkan pesan untuk orang itu." Oke. Tanpa sepatah kata yang menyalahkan adiknya sedikit pun, Odelina segera turun dengan membawa pulpen dan secarik kertas. Dia tidak terkejut ketika melihat Stefan berdiri seperti patung es di sana. Dia tahu sifat Stefan. Meskipun sudah melepaskan Olivia dan membiarkan adiknya pulang, pria ini tetap tidak bisa hidup berhari-hari tanpa melihat ataupun menanyakan kabar adiknya. Hanya saja, apa Stefan sudah berdiri seperti ini dari tadi? Odelina menatap adik iparnya itu lebih lama. Stefan langsung mengerti maksud tatapan kakak iparnya itu. Dia membuka mulut dan mengeluh dengan suara rendah, "Kak, Olive nggak memperbolehkan aku membantunya." Odelina diam saja, Olive tidak memperbolehkannya membantu, jadi dia berdiri di sana seperti patung es. "Olive, ini kertas dan penanya." Odelina menyerahkan kertas dan pena kepada adiknya, kemudian memberi isyarat mata kepada Stefan untuk mengikutinya keluar dari garasi. Bab 866. Tatapan Stefan beralih dari sosok Olivia. Diam-diam dia ikut keluar bersama dengan Odelina. Olivia mengambil kertas dan pulpen, dia menuliskan kalimat permintaan maaf di dalam kertas dan meninggalkan nomor ponselnya serta namanya di sana agar pemilik mobil bisa menghubunginya. Olivia akan mengganti rugi uang servis mobil tersebut. Setelah selesai menuliskan semuanya, Olivia menyelipkan kertas tersebut dan berjalan keluar dari garasi mobil. Dia hanya menemukan kakaknya dan keponakannya saja, tidak ada sosok Stefan di sana. "Kak, dia sudah pergi. Barang yang kamu beli lumayan banyak, jadi Stefan berinisiatif untuk bantu bawa ke lantai atas." Olivia hanya diam tanpa berkata apapun. Katanya mau cari angin, tapi akhirnya ke supermarket. "Kalau kamu bersatu dengan Russell, seakan-akan mau memindahkan satu supermarket ke rumah," kata Odelina sambil menggendong putranya dan berjalan naik dengan adiknya. "Waktu perasaanku nggak baik, dengan belanja bisa membuat perasaanku membaik." Odelina tertawa dan berkata, "Makanya aku bilang kamu itu suka lapar mata, tapi kamu nggak mau ngaku." Keduanya membuka pintu dan menemukan Stefan tengah menunggu mereka kedua di depan pintu. "Kak, barangnya sudah selesai aku letakkan," uar Stefan sambil memandangi Olivia. "Terima kasih, Stefan. Sudah merepotkanmu." Dengan cepat Stefan berkata, "Kak, kalau ada pekerjaan berat, kakak telepon aku saja. Aku pasti akan langsung datang." Odelina tertawa dan berkata, "Nggak ada pekerjaan apapun. Masuklah dan minum dulu baru pulang." Stefan menatap Olivia dan menunggu perempuan itu. Sedangkan Odelina memilih untuk menggendong anaknya masuk rumah. Olivia berjalan di paling belakang sehingga dia harus melewati Stefan jika ingin menyusul kakaknya. Ketika perempuan itu mendahului Stefan, dia tidak melirik lelaki itu sama sekali. Setelah masuk ke rumah, Olivia langsung menuju ke arah dapur. Stefan hanya berdiri di tempat dengan perasaan kecewa. Bahkan Olivia tidak menawari dia masuk dulu sebelum pergi.
Olivia keluar dari dapur dengan sebuah gelas kaca yang berisi air hangat di tangannya. Setelah itu dia meletakkannya di meja dengan cepat dan berkata pada Odelina, "Kak, aku ke kamar dulu. Besok masih harus buka toko." Olivia bergegas berbalik masuk ke dalam kamar tanpa melihat ke arah Stefan sama sekali. Setelah terdengar suara pintu kamar yang tertutup, Odelina baru berkata, "Stefan, Olivia kasih kamu air hangat. Cepat minum buat hangatin badan kamu." Stefan tersadar dan dengan cepat masuk ke dalam. Dia melihat ke arah kamar perempuan itu selama beberapa saat. "Nggak perlu dilihat. Untuk waktu dekat, kalian berdua harus pisah atap dulu," ujar Odelina. Stefan merasa dia sangat tidak terbiasa. Awalnya dia memang merupakan orang yang tidak bisa berbagi kasur dengan orang lain dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membiasakan diri dengan adanya Olivia. Sekarang, setelah dia sudah terbiasa dengan adanya sosok istri yang menemaninya tidur, mendadak harus berpisah dan membuat Stefan merasa kesulitan. Dia merasa kehidupannya sekarang dilalui dengan siang yang pendek dan malam yang luar biasa panjang. Lelaki itu hanya seorang diri di kamarnya yang kosong dan hanya bisa memeluk bantal saja. Dia duduk di sofa dan langsung dihampiri oleh Russell. Bocah itu memilih untuk duduk di paha Stefan. "Om," panggil bocah itu. "Russell, sini," sahut Stefan sambil menggendong Russell dengan sebelah tangannya. Sebelah lagi digunakan untuk mengambil gelas yang ada di depannya. Tidak sampai 1 menit, Stefan meletakkannya lagi ke atas meja karena terlalu panas. Cerita bersambung.